Karena memang ketika kita berada di luar, artinya di luar Indonesia, kita baru merasakan bahwa kita akan sangat lebih bangga merasakan kebanggaan. Oh itu Indonesia banget kan, seperti itu Kak. Betul, betul. Semangat Mas, tetap perjuangin ya. Iya, harus semangat. Tiada hari tanpa keroncongan. Betul, betul. Nih, jadi Mas sendiri nih sebagai seorang musisi nih, menurut Mas Ibnu, sebenarnya apa sih esensi dari sebuah pembelajaran musik gitu? Penting nggak sih buat seseorang dari kecil udah belajar musik gitu? Ya, kalau aku rasa sendiri itu sangat penting sekali ya. Artinya tadi yang saya katakan ketika ditanya Pak Gili itu apa? Aku itu sadar belajar itu kapan kan? Aku sadar belajar itu kan SMP. Artinya sebetulnya yang tanpa sadar itu kan sudah melakukan. Nah bagaimana ini istilahnya menghadirkan musik itu di keluarga itu sampai menjadi satu habit lah gitu. Kalau aku punya temen itu yang dari Swiss kalau tidak salah itu, jadi memang kayak satu kewajiban itu di keluarga itu mempelajari musik gitu. Tapi hadirnya musik ini menjadi satu habit, satu kebudayaan sehari-hari gitu. Artinya nanti kamu mau milih nyanyi atau belajar instrumen seperti itu. Sampai di sekolah pun memang disupport musik itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Ya, lain di tempat kita kan memang masih agak minor ya musik itu, apalagi kalau udah musim ini mau ujian nasional dulu itu pelajaran seni dihapus dulu itu, diganti pelajaran yang prioritas untuk ujian gitu. Jadi itu mungkin dari situlah nanti mungkin akan dari keluarga ya, artinya pentingnya itu. Terus kalau kaitannya belajar sih saya katakan musik itu kan miracle ya, sesuatu yang ajaib lah. Jadi dia itu bisa didekati baik secara istilahnya natural maupun secara pendidikan itu ya, artinya ada sesuatu yang terstruktur atau ada teorinya gitu. Artinya sebetulnya memang musik itu sangat lentur dan luas gitu. Jadi dia bisa hadir, katakan aku mempelajari harmoni ya, chord itu ya, sampai ke extended chord katakan yang sudah superimposing itu kan. Jadi sebetulnya bisa didekati tanpa kita harus tahu bahwa C mayor 7 itu aturannya ini ya, intervalnya mayor 3, perfect 5 sampai mayor 7 itu. Tapi dia bisa secara pengalaman aja langsung ini oke, ini akor miring-miring ya gitu, ada gitu kan. Jadi kalau menurut keduanya itu bisa hadir di terutama di negeri kita ya, karena memang kita tidak lepas dari sejarah bangsa kita, sejarah peradaban bangsa kita, bahwa oral tradition ya, tradisi lisan itu kan kuat gitu. Makanya ya itu artinya yang penting menghadirkan musik itu ya. Sensitif gitu aja menurutku loh. Ya, setuju sih Gitu, Mas, kan Kak. maksudnya lewat dari musik gitu ya, kayak kata Mas gitu, kalau sampai luar negeri kita bisa bangga ini identitas negara kita Iya, pribadi betul sendiri gitu kan. sekali, betul. Terus bisa juga sampai menelusurin adat istiadat sejarahnya orang Indonesia tuh gimana. Luar biasa memang sebenarnya Mas ya, cuman Betul. masih perlu sharing lagi ke banyak orang ini. Iya. Ya itu mungkin kan karena kesuksesan strategi perangnya Sun Tzu itu kan, artinya sampai ada stigma tadi ya, musik itu mungkin tidak bisa menghidupi, mendengar keroncong itu sesuatu yang kuno, yang sesuatu yang ngantuki gitu. Itu kan kalau diekstraksi itu kan sebetulnya salah tiga, salah empat dari strateginya Sun Tzu untuk menghancurkan sebuah peradaban. Jadi salah satunya itu adalah jauhkan generasi penerus itu dengan leluhurnya atau nenek moyangnya, dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu kuno, leluhurnya itu ketinggalan zaman. Ada orang mungkin melihat, oh
wah ya nenek moyang kita itu primitif kan itu, menyembah apa patung, menyembah ini Animisme animisme gitu ya. sebenarnya itu kan. Padahal kalau sampai jauh ternyata di luar itu keilmuan tentang astronomi itu sangat dalam di situ. Kita kan kadang kan hanya itu loh kulitnya, sampai eksplisitnya seperti itu, sampai halnya di musik juga kan seperti itu. Artinya itu kesuksesannya apa ya istilahnya, supaya kita itu jauh dengan generasi-generasi. Kita kan memang kalau tarik sejarah kan banyak terputus-putus ya. Ya, betul. Makanya ya ini kita harus punya kesadaran itu. Betul. Itu gunanya IMU di sini nih Mas. Harus itu ya betul, intelijennya ya kan. Aduh. Musiknya itu. Nih kalau waktunya kita nggak terbatas, ini ngobrolnya bisa panjang banget nih Mas nih, sampai ya, ke filsafat juga nih. Oh, bisa sampai subuh. Aku itu kalau sama temen-temen itu udah duduk itu, kalau udah cerita itu bisa sampai pagi. Waduh. Mas Ibnu, iya, ada wejangan nggak Kak, nih buat teman-teman IMU di sini supaya mereka tuh mau secara kayak Mas bilang secara sadar melakukan sebuah gerakan secara kolektif nih buat ngenalin lagi musik dengan genre yang mereka gelutin, mungkin kayak dangdut atau keroncong gitu loh, tanpa harus menjatuhkan genre musik yang lain gitu. Kan terkadang nih masih ada beberapa pihak gitu yang menganggap oh genre ini lebih bagus kalau yang lain nggak bagus gitu. Ya Gimana itu nih Mas? wajar sih ya, karena memang masalah selera ya. Tapi paling tidak kesadaran menghadirkan kesadaran apa tadi itu, menghargai kan, artinya menghargai, bangga dengan kebudayaan, identitas budaya, atau apa istilahnya, sesuatu yang melekat gitu kan oleh yang ditinggalkan nenek moyang kan gitu. Artinya seperti keroncong, tadi itu gamelan, terus apa mungkin ya termasuk kalau dangdut sudah berhasil ya. Artinya aku rasa sih itu hanya masalah kesadarannya itu saja kan. Dan memang paling penting ya membuat apa ya, musik itu hadir gitu. Nah, istilahnya apa ya, tidak hanya sekedar tadi itu akhirnya sampai terlalu fanatik ya pada satu genre kan gitu. Nah, itu kan masalah selera. Tapi kalau istilahku itu kan kadang kayak kita kan punya keyakinan gitu. Nah, hadirkan musik itu seperti keyakinan, musik tradisi itu seperti keyakinan bahwa ya mungkin mau tidak mau harus hadir dulu gitu. Ketika sudah hadir di diri kita kan akan menghargai. Seperti itulah, mencintai tentu saja ada sesuatu yang nanti penting gitu kan, itu artinya kekuatan jati diri bangsa itu. Karena kan memang Bung Karno itu kan selalu menekankan bahwa kita harus berdikari kan, berdiri di atas kaki sendiri, artinya termasuk landasan-landasan kebudayaan kita sebetulnya memang harus kuat. Bukan masalah apa-apa dulu ketika katakan zaman Bung Karno itu musik-musik ngak-ngikop itu dilarang. Kalau kita sudah dewasa, it's no problem mungkin. Tapi kalau kadung anak-anak itu dia belum tahu tentang jati dirinya, sudah dicekoki dengan sesuatu yang liberal, sesuatu yang bebas, sesuatu yang belum masanya dia untuk dinikmati, kan akhirnya abort. Nah, seperti kita saat ini, kita sebetulnya sadar bahwa kita generasi abort. Karena kan lepas waktu itu ya, artinya sampai akhirnya hadirnya musik-musik ngak-ngikok atau musik yang saat ini populer kan gitu kan, itu mendominasi. Permasalahannya bukan musiknya itu, tapi ekspansi yang lain di belakang musik itu yang akan membawa, termasuk masalah budayaan kan. Aku rasa sama seperti K-pop kan, bukan hanya gengsi masalah musiknya ya enggak, tapi kan nanti asedonya yang di pipi gitu, nanti bajunya gitu, sampai model rambutnya kan, itu yang terbawa kan itu juga. Makanya memang sadaran itu bahwa ya kita harus punya identitas yang kuat gitu. Itu aja sih yang paling tetap menghargai penting. Perbedaan ya Mas ya. Meskipun beda, tapi kita harus saling menghargain gitu. Nah,
malah mungkin menurutku kehadiran kata perbedaan itu yang membuat sesuatu jadi tidak bisa dinikmati. Artinya sebetulnya ketika kita melihat merah, kuning, hijau, biru dan lain-lain itu kan ragam warna gitu. Walaupun mungkin memang secara logika bisa dikatakan logika itu kan itu berbeda kan gitu. Tapi kalau kita tidak guna kata itu, kita menikmati keragaman itu kan akan punya sugesti yang lain mungkin kan gitu. Jadi bagaimana ya kita harus punya semacam keterbukaan untuk mengapresiasi. Kalau teman-teman di sini, teman-teman IMU di sini belum pernah dengerin keroncong, ya setelah lihat ini coba searching keroncong gitu, dengerin. Pasti aku arahin ke channelnya Mas Ibnu jadinya. Dan coba menikmati kan gitu loh. Menikmati kan pelan-pelan nanti kan paling tidak setidaknya memang sense awal orang mengapresiasi musik kan itu kan enak dan tidak enak kan pasti kan respon pertama itu diapresiasi kan. Artinya kalau mencoba enak kan artinya akan memperdalam lagi akan suka dan tidak suka kan gitu. Ya. Sampai akhirnya ketika dia sudah menyadari aku suka gitu. Nah, selanjutnya kan akan menghadirkan genre musik itu di dalam kehidupan sehari-hari kan begitu ya. Kak. Ya, setuju. Mas Ibnu, kita udah di penghujung acara. Siap. Ada satu pertanyaan lagi yang harus aku tanyain nih. Apa nih yang menjadi impian seorang Ibnu Amar Muhsin ke depannya? Iya. Ya, itu tadi sebetulnya impianku itu hampir sama seperti yang sedang diperjuangkan Kak Gini, ya, yang sedang diperjuangkan IMU ini juga kan. Apa? Ya kalau saya di keroncong katakan bagaimana artwork keroncong atau seorang pekerja seni keroncong itu benar-benar bisa hidup ya dengan keroncong. Jadi walaupun saat ini stigmanya keroncong itu bisa menjadi sesuatu yang komoditi dan sesuatu yang bukan komoditi atau sebuah kesenian kan gitu. Nah ini bagaimana impianku ya, artinya benar-benar ya tidak hanya keroncong, mungkin nanti pekerja seni khususnya pekerja musik itu di Indonesia itu benar-benar ya kita bisa hidup mengandalkan dari musik ini. Jadi tidak hanya survive saja, tapi sampai ke surplus, sampai bisa hidup secara standar lah gitu. Amin. Gitu. Ya kan, itu kan tidak mudah artinya. Karena memang multi lapis ya, artinya kalau tahu masuk lebih dalam di keroncong itu kan memang memang ada 3 ya kategori yang saya katakan sebagai pelaku keroncong. Ada seorang yang diletan kan gitu ya, atau hobis kan gitu. Jadi ada yang memang artwork, betul-betul dia mengandalkan hidupnya lewat keroncong, lewat musik itu, dan ada yang memang ada artis gitu. Nah ini yang di tengah-tengah ini yang multi lapis gitu. Artinya artwork ini ada yang ngamen kan gitu, mengandalkan recehan setiap hari untuk bertahan hidup. Nah, kita bagaimana kita tetap aktif bareng-bareng dengan mereka untuk mencari solusi, ya kan, problem solving untuk bisa tidak hanya survive saja, tapi surplus tetap dengan keroncong gitu. Nah ini PR berat, tapi mimpi kan mimpi toh. Boleh. Mimpilah lebih tinggi ya kan Mas. Jadi iya, kalau meleset pun juga meleset dikit lah. Gitu kan. Wah luar biasa nih Mas Ibnu nih. Mas Ibnu sekali lagi thank you banget buat sharingan sama waktunya. Siap. Kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil mau dong ngobrol nih sama Mas Ibnu, pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang musik keroncong gitu. Ini bisa hubungin Mas lewat mana nih? Iya, ada di Instagram Amar Flute. Iya, Amar Flute ya kan, Amar FLUT gitu. Atau tinggal buka websiteku aja keroncong.id. Wah, nah, itu di website keroncong.id itu nanti tinggal surel aja bisa nanti terkonek kan gitu. Jadi siap kalau itu saja kita terbuka ya untuk berdiskusi kan gitu. Oke, sekali lagi Mas Ibnu, thank you banget buat waktu dan sharingannya. Mudah-mudahan tetap sehat, sukses terus
dan impiannya akan tercapai soon ya Mas ya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia atau bisa juga di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.